Jadi yang utama dicari adalah biasanya dua ini. Pertama dari gram staining, dari pewarnaan gram, kemudian dari koloninya seperti apa, dan terakhir dari tes kimianya. Kita masuk ke gram positif dulu. Kalau gram positif Coccus ada dua yang dicari, Staphylococcus dan juga Streptococcus. Ini yang paling utama, ya. Dua ini yang paling sering ditemukan dari spesimen klinis. Caranya bagaimana? Identifikasi sama seperti tadi, jadi sama dengan seperti dasarnya, dilihat secara mikroskopik dulu dan warna gram. Ya, ini warna rutin. Pasti kalau dilihat mikro yang dikerjakan adalah warna gram. Ya, dilihat bentuknya seperti apa, kemudian kalau Coccus gram positif konfigurasinya seperti apa. Ya, masih ingat yang seperti ini apa? Kira-kira jenisnya? Yang panjang-panjang seperti rantai. Apa? Stabilo apa strepto? Strepto. Mana yang yakin Stabilo atau strepto? Strepto. Ya, kalau yang seperti rantai dia adalah Streptococcus. Ya. Tapi ini pertama masih dugaan. Untuk memastikannya nanti kita lihat dari hasil pertama dari ini ya, tes katalase dan koagulase. Ini untuk membedakan antara Stabilo dan strepto. Yang positif yang mana? Pilihannya sudah apa? Saya ngasih ya. Nah, apa? Yang positif yang mana? Stabilo apa strepto? Stabilo? Yakin? Seperti tidak yakin. Jadi katalase positif adalah Staphylococcus. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan hasil katalase positif dia Staphylococcus, kita lanjutkan dengan tes koagulase. Nah, koagulase positif apa deh? Staphylococcus yang mana yang koagulasenya positif? Ada yang ingat? Ya, aureus, betul. Ya, jadi koagulase positif biasanya dia adalah yang patogen. Ya, dan kalau misalkan koagulase negatif, berarti dia non aureus. Ya, jadi hanya aureus yang koagulase positif. Kemudian dilihat dari satu baru kita tanam, kita lihat makrosnya bagaimana, koloninya seperti apa. Ya. Nah, ini sama seperti yang di slide kuliah, cuman yang slide kuliah agak kacau panahnya ya. Ini lebih jelas. Jadi kalau kita dapat gram positif Coccus, kita lakukan tes katalase, dilihat positif apakah negatif. Kalau negatif, berarti dia Streptococcus. Ya. Kalau positif, berarti dia adalah Staphylococcus. Dilanjutkan dengan tes bisa koagulase dan juga ditambahkan dengan nutrien agar plate. Ya, koagulase kita melihat apakah dia menghasilkan enzim koagulase ataukah tidak. Ada dua, ada yang bound, jadi koagulase terikat, ada juga yang free koagulase. Ya. Kalau yang bound tesnya dengan objek gelas. Jadi tadi objek gelas begitu kita kasih serum ya, kemudian diberikan koloni bakteri, dilihat bagaimana, apakah dia menggumpal apakah tidak. Ya, kalau yang untuk tes dia pakai tabung. Jadi serumnya kita ditabung, kemudian kita beri koloni di situ. Kalau misalkan dia positif, maka dia akan mengeras. Ya, di serumnya di dalam tabung. Ya. Nah, kalau misalkan koagulase positif, berarti dia adalah Staphylococcus aureus. Sementara kalau negatif, berarti dia koagulase negatif Staphylococcus, bisa epidermidis, bisa albus, bisa citrus, bisa hemolyticus, ya, pokoknya yang lain selain aureus. Nah, kalau di nutrien agar plate, ya, kita bisa melihat adanya pigmen. Ya, kalau misalkan emas, berarti aureus, sudah ada namanya, aureus, aurum, ya, emas. Kalau misalkan kuning, ya, berarti dia adalah citrus. Ya, ingat aja kuning itu kuning jeruk, ya, citrus, berarti dia citrus. Dan kalau putih, ya, bagus. Nah, kalau Streptococcus bagaimana? Kalau Streptococcus pertama kita lihat dari berat agarnya dulu. Dia menghemolisa yang tipe apa? Apakah alfa, beta, apakah gamma? Kalau alfa ini yang sebagian. Jadi gambarnya dia berwarna kehijauan. Ya. Contohnya ada viridan. Nah, kalau alfanya ada viridan, ada juga pneumonia. Kalau viridan ini dia lebih ke arah flora normal. Tapi kalau pneumonia, kalau dia sampai masuk ke dalam paru, dia akan menyebabkan pneumonia. Karena kita harus bisa membedakan. Nah, setelah kita dapatkan alfa, kita lakukan tes optosin. Kalau dia masih sensitif terhadap optosin atau optosin yang positif, berarti dia adalah Streptococcus pneumoniae. Tapi kalau misalkan dia resisten terhadap optosin atau tes optosinnya negatif, berarti dia adalah Streptococcus viridans. Ya, itu kalau yang alfa. Nah, kalau yang beta ini yang hemolisa total. Jadi ada
zona terangnya ya di sekitarnya koloni. Nah, kalau beta hemolitikus kita perlu membedakan antara grup A dengan non grup A. Karena kalau grup A ini yang seringkali menimbulkan sequelae. Jadi seperti kelainan jantung, rheumatic fever, kemudian glomerulonefritis, jadi radang pada ginjal yang bisa sampai menyebabkan gagal ginjal akut, itu yang sering adalah grup A. Padahal kita harus bisa membedakan antara grup A dengan non grup A. Cara bedakannya gimana? Dengan tes basitrasin. Kalau basitrasinnya dia sensitif atau dikatakan positif hasilnya, berarti dia adalah grup A. Tapi kalau dia resisten atau negatif, tes basitrasinnya berarti dia non grup A. Ya, non grup A itu bisa yang grup B, yaitu agalakti, ya, kemudian bisa juga yang grup E, ya, biasanya Enterococcus tuh dia lebih ke arah grup E, ya. Jadi yang paling utama yang kita cari adalah yang pastikan dia grup A apakah non grup A. Kemudian setelah itu ada yang gamma hemolitikus. Nah, gamma hemolitikus ini ada yang tidak menghemolisa sama sekali. Jadi tidak ada perubahan warna pada agar, jadi tetap warnanya tetap sama. Kemudian kita katalase. Jadi bisa pakai serum, ya, serum mamalia, bisa juga pakai tes, ada namanya tes latex. Jadi memang ada reagen khusus yang dipakai untuk uji katalase. Jadi kita teteskan begitu, kemudian kita beri koloni bakteri, kemudian kita lihat terbentuk gelembung ataukah tidak. Ya, karena katalase ini dia memecah H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, produksi O2 ini yang menghasilkan adanya gelembung. Nah, jadi kalau ada gelembung berarti dia katalasenya positif, ya berarti dia adalah Staphylococcus. Tapi kalau tidak ada gelembung berarti dia negatif, dia adalah Streptococcus. Ya. Setelah kita tahu bersama dia Staphylococcus, kita lanjutkan dengan tes koagulase. Ya, jadi koagulase ini maaf, tadi yang katalase ini bukan pakai serum, tapi dia pakainya H2O2, 2O2 3%. Ya, maaf saya terbalik dengan koagulase. Di H2O2 3%, kemudian diberi koloni, dia menghasilkan gelembung ataukah tidak. Ya. Kalau yang koagulase ini baru dia pakai serum mamalia. Ya, biasanya dipakai adalah serum kelinci. Pakai. Kemudian kita lihat setelah diberi koloni, kita lihat apakah ada gumpalan-gumpalan atau tidak. Kalau yang pada slide pada objek gelas akan tampak seperti ini. Jadi seperti ada pasir-pasirnya begitu, ya, pada cairannya, tapi kalau negatif tidak ada apa-apa. Kalau misalkan ada ini berarti dia positif, berarti dia aureus. Ya. Kalau pada yang cup, pada tabung, hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang positif dia akan menggumpal. Jadi walaupun tabungnya dimiringkan, dia tidak akan berubah posisi, ya, karena dia sudah menggumpal. Tapi kalau yang negatif, ini cairannya kalau misalkan dimiringkan bisa tumpah. Ya. Nah, ini adalah ditanam pada MSA, Magnetal Short Agar. Jadi ini Staphylococcus aureus. Pertama, kalau secara mikroskopis kita lihat adanya gram positif fokus dan dia konfigurasinya biasanya cluster bergerombol. Ya, kadang-kadang bentukannya seperti buah anggur gerombolnya. Nah, kemudian kita taruh pada Magnetal Short Agar. Ya, ini adalah medium diferensial. Jadi kita bisa membedakan antara aureus dengan yang non aureus. Kalau aureus dia bisa memfermentasikan mannitol sehingga berubah agarnya dari yang awalnya merah seperti ini, dia berubah menjadi kuning kalau memang itu adalah aureus yang tumbuh. Ini ada nanti di di plate-nya, cuma sayangnya merahnya hilang. Mungkin sudah terlalu lama jadinya dia memfermentasikan keseluruhan, akhirnya berubah menjadi kuning semua. Ya, kalau medium aslinya dia berwarna merah. Kemudian ditaruh di nutrient agar plate. Nah, nutrient agar plate ini dia akan menunjukkan pigmen yang berwarna keemasan. Ya, ini juga ada, nanti kalian bisa lihat. Ini Na. Cuman sayangnya memang koloninya nggak seberapa, pigmennya nggak seberapa kelihatan. Memang agak semu-semu begitu, tapi tidak seberapa jelas, tidak sebagus seperti yang di slide. Ya. Kemudian selanjutnya dikonfirmasi tanpa tes katalase, ya. Cuman hari ini kalian tidak mengerjakan, kalian hanya melihat makros dan mikrosnya saja, untuk tes bimbingannya tidak mengerjakan. Sayangnya seperti itu.
Kalau bisa mengerjakan, kalau bisa tahu yang seperti pasir-pasir itu kayak gimana sih, terus berhubungnya itu seperti apa. Ya, cuma sayangnya tidak mengerjakan. Jadi kata lasa kalau Aureus berarti dia kata lasa yang positif, memastikan dia stabil fokus, dan kalau misalkan Aureus dia pada tes koagulasi dia juga menghasilkan hasil yang positif. Ada pertanyaan dulu soal sini? Belum ada? Baik, saya lanjutkan. Hanya mengulang kuliah saja ya. Nah, untuk batang gram negatif yang paling sering ditemukan adalah golongan dari Enterobacteriaceae. Ya, Enterobacteriaceae ini dia adalah prola normal pada intestinal, pada saluran cerna. Tapi kalau misalnya dia berpindah tempat, dia bisa menyebabkan penyakit atau patogen. Nah, untuk pemeriksaannya sama pada dasarnya. Jadi pertama dengan gram staining dulu, kita lihat mikrosnya bagaimana, kemudian dilihat kulturnya bagaimana, koloninya, kemudian dilakukan tes biokimia. Cuma tes biokimia untuk Enterobacteriaceae ini dia lebih banyak daripada yang fokus gram positif tadi. Ya. Ada oksidase tes. Nah, oksidase tes ini untuk membedakan antara Enterobacteriaceae dengan non Enterobacteriaceae. Ya. Kemudian ada yang namanya ini IMPIC test dan tes gula. Tes gulanya dengan menggunakan TSI, triple sugar iron. Kemudian IMPIC ini ada tes, IMPIC ini singkatan dari indol, methyl red, horsepower, dan citrat. Ya. Ini bisa dikerjakan secara manual, bisa juga otomatis atau semi otomatis. Kalau manual pakai tabung-tabung banyak, yang dikerjakan banyak. Kalau yang semi otomatis bisa pakai semacam microfluid begitu. Kita tinggal taruh koloni di situ, kemudian kita tambahkan reagen, inkubasi, besok kita tinggal lihat warnanya saja. Nanti ada ada semacam referensinya begitu. Kita lihat kalau misalkan warna ini, nanti poinnya atau skornya berapa. Saat kita masuk dalam software kita sudah bisa keluar spesiesnya apa. Kalau otomatis, yang fully otomatis kita tinggal masukkan koloni di medium cair, masukkan mesin, sudah nanti mesinnya sudah keluar sendiri. Spesiesnya apa, bisa sekalian dengan antibiotiknya juga apa, yang sensitif dan yang resisten apa. Jadi kalau misalkan ini bisa dengan manual, tapi bisa juga dengan otomatis atau semi otomatis. Ini contohnya gram negatif basili ya. Jadi batang gram negatif. Kalau misalnya sudah dapat batang gram negatif, ditanamnya pada mekonki. Ya, mekonki ini tujuannya untuk membedakan antara lactose fermenter dengan yang non lactose fermenter. Kalau lactose fermenter dia akan menghasilkan suasana asam. Karena itu koloninya dia akan berwarna merah atau pink. Tapi kalau non lactose fermenter, koloninya akan colorless. Ya, jadi kalau non lactose fermenter jangan sampai salah ya, karena seringkali nulisnya bukan colorless tapi berwarna kadang putih, kadang tulisnya pucat. Tapi bukan itu, yang betul adalah colorless, tidak berwarna. Ya, teman-teman kalian yang di esket juga seringkali salah ya. Jadi non lactose fermenter koloninya seperti apa? Deskripsinya ditulis pucat, padahal bukan pucat tapi colorless, tidak berwarna. Tapi kalau yang lactose fermenter dia akan berwarna merah atau pink. Ya. Oh, sayangnya nggak disediakan untuk E. coli yang di MCA, hanya di EMB saja. Nah, kalau Escherichia coli ada medium diferensialnya yang bisa membedakan dia dengan yang lain menggunakan ini, iosin methylene blue agar. Nah, kalau kita nampak dari EMB, dia akan menunjukkan karakteristik khas, yaitu gambaran metallic sheen. Jadi dia hijau mengkilap, ya. Jadi ada seperti ini, ya, seperti berkilau gitu. Ini ada sediaannya juga di EMB. Nanti kalian bisa lihat kalau misalkan dilihatnya bukan dari belakang sini, ya, kalau dari belakang hitam semua nggak kelihatan, tapi dari depannya, dari atasnya, ya. Ini walaupun ada kondensasi, tapi kalau misalkan goyang-goyang begini, dia akan kelihatan seperti berkilau koloninya. Nah, gambaran itulah yang disebut sebagai metallic sheen. Ya, nanti bisa kalian amati. Ini ciri khas ya. Jadi kalau EMB, tanam di EMB kalian dapatkan seperti ini, berarti dia adalah Escherichia coli. Ya. Kemudian tes biokimianya yang pertama dilakukan adalah tes oksidase. Ya. Ini untuk melihat apakah bakteri itu menghasilkan enzim oksidase atau tidak. Pakai kalian sekarang bisa pakai ini namanya strip oksidase, jadi kertas itu kita bisa melakukan tes di situ. Jadi kita ambil koloni, ya, satu koloni itu sudah cukup, kemudian kita goreskan pada stripnya, pada kertasnya.
dilihat ada perubahan warna menjadi ungu atau tidak. Kalau misalkan berubah jadi ungu, kita lihat waktunya berapa lama. Kalau berubah ungu dalam waktu kurang dari 10 detik, berarti dia oksidasinya positif. Tapi kalau berubah dari menjadi ungunya lebih dari 10 detik atau tidak ada perubahan sama sekali, berarti dia oksidasinya negatif. Ya, jadi dilihat warna sekaligus waktu, jangan sampai salah. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 detik dia warnanya ungu, berarti dia negatif. Tapi kalau kurang dari 10 detik dia sudah berubah ungu, berarti dia positif. Ya. Nah, kalau oksidasinya positif, berarti dia bisa dipastikan adalah non-enterobakteriase. Jadi seperti Pseudomonas, kemudian Acinetobacter, itu hasilnya oksidasinya positif. Ya. Tapi kalau misalkan dia negatif, berarti dia termasuk golongan enterobakteriase, seperti E. coli salah satu contohnya. Ya. Kemudian selanjutnya tes biokimia ada ini, jadi tes gula-gula. Ini yang saya sampaikan tadi cukup rumit ya, banyak yang dikerjakan. Jadi ada pertama lihat lactose fermentation-nya dulu, dilihat dari ini, dari metodenya. Ya. Kemudian baru dilakukan tes ini, TSI, triple sugar iron, kemudian tes IMPIC. Ya, IMPIC ditambahkan biasanya dengan urease. Kemudian nanti dilihat di ini. Jadi dilihat dari tabelnya ini, jadi E. coli indolnya positif, misalkan E. coli. Kemudian methyl rate-nya dia positif, kemudian PP-nya, PP itu phosphorus cover-nya dia negatif, kemudian citratnya dia negatif. Kemudian kalau motilitasnya dia P ini varian, jadi bisa positif bisa negatif, kemudian ureasenya dia negatif. Jadi dari hasil ini dilihat dia positif atau negatif, kita bandingkan dengan di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat dia masuk Klebsiella, E. coli atau Enterobacter ya. Kemudian kalau yang non-lactose fermenter ada ini Proteus, Salmonella, Shigella, apakah dia Pseudomonas ya. Cuman hari ini kalian juga tidak mengerjakan ini. Kalau ini banyak panjang dan mungkin bisa sampai sore ya. Ini cukup tahu saja. Pak teman-teman kalian yang di Eskep harus pahami ya. Itu untuk bakteri. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan ya. Sebentar. Oh ya, tambahan untuk bakteri. Jadi tambahan untuk bakteri tadi kan hanya fokus gram positif dan juga batang gram negatif. Yang disediakan di sini ada tambahan yaitu yang batang gram positif. Yang dipakai di sini adalah Bacillus. Ya, Bacillus dia batang gram positif. Ini pada nutrien agar plate memang tidak ada gambaran kasnya tidak ada. Mungkin gambaran kasnya hanya koloninya dia tepinya irregular. Nanti bisa kalian bandingkan dengan yang punyanya Aureus. Kalau Aureus dia bulat, walaupun kecil-kecil bulatnya dia reguler. Tapi kalau yang Bacillus dia tepinya irregular. Jadi seperti ada duri-durinya begitu, seperti ada bentukan seperti bulu-bulu begitu di pinggirannya. Ya, jadi tidak bulat mulus begitu. Ya. Kemudian kalau mikroskopisnya untuk yang Bacillus dia karena dia menghasil spora, jadi perlu diwarna dengan pewarnaan spora. Untuk warna spora yang sering kali dipakai adalah dengan metode Schaefer-Fulton. Ya, Schaefer-Fulton itu pewarnanya ada malachite green, kemudian ada juga safranin. Nah, untuk pewarna sporanya menggunakan malachite green, jadi warnanya hijau. Nanti kalau kalian amati di bawah mikroskop, kalau ada warna yang hijau itu berarti sporanya, tapi kalau ada warna yang merah itu berarti bakterinya. Ya. Nanti ada preparat mikrosnya, jadi kalian amati kulturnya bagaimana, kemudian ada preparat mikrosnya, nanti kalian tinggal mengamati saja, tidak perlu mewarna, kalian cukup melihat di mikroskop. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jamur. Nah, untuk mengevaluasi jamur ini kita perlu memeriksa makros dan juga mikrosnya. Jadi tidak bisa hanya satu saja, mikrosnya saja atau makrosnya saja. Jadi harus dua-duanya kita amati, kita identifikasi. Ya. Kemudian ada dua jenis jamur. Yang pertama adalah yeast. Di sini polanya mirip seperti bakteri, ya. Tapi kalau mold dia biasanya lebih besar, lebih kasar, dan biasanya ada areal hifa. Areal hifanya bentukannya seperti dru-dru biasanya. Ya. Kalau yang yeast dia mirip seperti bakteri. Contohnya di sini yang dipakai adalah Candida albicans. Jadi ini ada apa mediumnya yang dipakai jamur? Ya betul, SDA. Jadi ini
akan diaplikasikan pada SDA. Nanti bisa kalian amati kalau koloninya dia seperti bakteri, jadi bulat dan pinggirannya reguler. Cuman biasanya memang ukurannya lebih besar ukuran koloninya dibandingkan dengan bakteri. Jadi nanti bisa kalian bandingkan dengan si aureus, ya. Kemudian jamur ini banyak ditemukan di alam ya, dan dia pada dasarnya bisa tumbuh di medium apapun. Kalau medium yang rutin dipakai adalah ini SDA, tapi bisa juga dengan potato dextrose agar, bisa pakai RPMI. Nah, RPMI ini yang biasanya dipakai untuk uji antifungalnya. Jadi sama seperti uji antibiotik pada bakteri, kalau pada jamur antifungal tesnya pakai RPMI agar. Kemudian bisa juga pakai ini, jadi beras yang steril, beras fermentasi yang steril. Jadi tidak harus medium yang biasa di lab, tapi bisa juga dengan beras. Tapi tentunya berasnya disterilkan dulu baru dipakai untuk medium supaya menghindari kontaminasi. Tapi yang paling rutin yang sering dipakai adalah yang ini, SDA. Nah ini contohnya ya, jadi SDA yang lebih inokulasi seperti ini, warnanya agak kekuningan gitu. Kemudian kalau ditanam, ini yang gambaran koloni yeast ya, jadi dia bulat mirip seperti bakteri, cuman dia biasanya ukurannya memang besar-besar ya. Kalau ini adalah jamur mold ya, jadi kalau yang yeast kan modelnya satu-satu begini ya, bulat-bulat satu-satu. Nah kalau mold dia lebih lebar. Ini yang sudah diinkubasi berhari-hari atau berminggu-minggu, dia bisa besar sekian ya. Jadi tidak kelihatan koloni satu-satu gitu, tapi dia lebih besar. Nah untuk mengamatinya harus dilihat surface-nya, permukaannya, dan juga reverse-nya atau basalnya ya. Yang dimaksud dengan reverse itu, jadi kalau surface itu yang ini kan tutupnya di atas ya. Nah kalau reverse itu baliknya ya. Jadi kalau surface itu yang di atas permukaan agar, kalau reverse itu di bagian dasar dari agarnya. Itu yang reverse-nya ya. Dan gambarannya memang biasanya berbeda. Di surface-nya misalkan putih, di baliknya bisa dia berwarna coklat atau mungkin merah atau mungkin hitam. Jadi sama seperti ini, atasnya dia hijau putih, tapi di baliknya dia warnanya coklat kuning. Ya, ini perlu dilihat dua-duanya karena setiap jamur akan menunjukkan gambaran yang berbeda. Ya. Nah untuk prinsip pengamatannya, pertama kalau dari makros dilihat ini ya, surface dan basalnya warnanya bagaimana, kemudian apakah ada gradasi warna ataukah hanya satu warna saja ya. Ini khususnya untuk mold ya, kalau yeast kan warnanya memang ya cuma satu itu aja, nggak ada gradasi warna. Kemudian dilihat teksturnya, dia licin ya, atau kasar, ataukah fluffy, ataukah dia granuler ya. Kalau fluffy itu yang model seperti apa, seperti bulu-bulu gitu, seperti anjing yang bulunya panjang-panjang halus gitu ya, fluffy. Kalau granular itu ada seperti pasir-pasirnya gitu ya, itu yang granular ya. Nah dari tekstur koloni ini bisa juga menentukan derajat kematangan dari mold. Jadi semakin matang dia, semakin tua dia akan berubah teksturnya. Mungkin awalnya dia licin, smooth, tapi semakin lama semakin tua dia menjadi pati, atau mungkin dia semakin tua akan menjadi semakin granuler. Jadi ada butiran-butirannya begitu. Kemudian dilihat adanya areal hifa. Jadi areal hifa itu yang seperti bulu-bulu, seperti bulu-bulu itu ya. Kalau jamur yang dimakan itu ya yang itu yang atasnya itu yang seperti payungnya itu ya. Kemudian dari baunya, nah baunya bisa membedakan antara satu jamur dengan jamur yang lain. Jadi apakah baunya seperti tape, ataukah baunya bau busuk ya. Tapi ini jarang dikerjakan karena cukup berisiko. Apalagi jamur mold itu dia gampang sekali tersebar. Makanya kalau pakai preparat mold biasanya diisolasi, tidak boleh dibuka karena sekali dibuka sporanya nyebar, itu berbahaya. Apalagi kalau jamurnya patogen. Ya. Kemudian dari ukuran dan bentuknya juga ini bisa untuk membedakan. Kalau dari mikros, nah pertama yang dilihat adalah dematiasis ataukah tidak. Jadi dia menghasilkan pigmen atau tidak. Ya, kalau yang menghasilkan pigmen atau dematiasis biasanya dia warnanya gelap, coklat sampai hitam. Ya. Tapi kalau misalkan dia yang non dematiasis, biasanya dia bisa warnanya transparan, bisa juga warnanya mengikuti bahan pewarnanya.
Kalau tuh lihatnya pakai ini LPCB ya, lactophenol cotton blue, jadi warnanya biru. Sehingga kalau yang dia non Demanthiaceus biasanya dia akan berwarna kebiruan, mengikuti warna dari LPCB. Ya. Kemudian dilihat hifanya, hifa itu yang bentuk seperti batang gitu ya, seperti kalau kalian lihat seperti pita atau mungkin seperti bambu begitu ya. Dilihat ada septa ataukah tidak. Septa itu yang sekat-sekatnya, jadi ada seperti garis-garisnya. Kalau kalian lihat pohon bambuan ada seperti ruas-ruasnya ya. Nah, ruas-ruasnya itulah yang bentukan septa. Kalau asepta dia ya lurus gitu aja, halus, tidak ada garis-garisnya, tidak ada sekatnya sama sekali. Kemudian konidia. Nah, konidia ini sporanya, jadi yang bulat-bulat kecil-kecil itu ya, dilihat ada konidianya atau tidak. Kemudian dari ukuran apakah ada makrokonidia atau ada mikrokonidia ya. Kemudian bisa juga gambaran yang lain. Konidiofor ini batang tempat menempelnya konidia. Kemudian sporangium itu semacam kantong yang menghasilkan spora. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain ada pemeriksaan KOH. Jadi ini bukan pewarnaan. Ya, nanti dia disebut sebagai pemeriksaan KOH, bukan pewarnaan KOH. Nah, KOH ini adalah bahasa kuat, ya, yang dia bisa merusak atau dia bisa melisiskan jaringan. Kalau preparat langsung dari klinis biasanya pakainya KOH. Jadi biasanya kerokan kuku, kemudian kerokan kulit. Nah itu kan biasanya nggak cuma jamurnya yang ikut, tapi kukunya sendiri, jaringan kuku, kemudian jaringan kulit ikut. Nah KOH ini tujuannya untuk merusak jaringan-jaringan itu. Jadi jaringan manusianya hilang, harapannya nanti jamurnya bisa lebih mudah terlihat. Ya. Karena itu kalau dengan pemeriksaan KOH dia harus segera dilihat, harus segera dibaca. Karena apa? Kalau terlalu lama nanti tidak hanya jaringan manusianya, tapi jamurnya sendiri juga akan rusak sehingga tidak terlihat. Jadi harusnya KOH-nya positif, karena terlalu lama jamurnya ikut rusak, akhirnya hasilnya negatif, nggak sesuai. Ya. Kemudian pemeriksaannya bisa ditingkatkan dengan pemanasan. Jadi tujuannya pemanasan ini untuk memfisiskan atau untuk merusak jaringan dari manusia yang diperiksa. Jadi dengan KOH dipanaskan, harapannya jaringannya rusak sehingga jamurnya bisa lebih jelas. Ya. Nah untuk konsentrasi KOH yang dipakai adalah KOH 10%. Ya. Nah ini gambarannya. Jadi kalau KOH itu dia transparan, tidak ada warna, karena memang dia tidak ada bahan warnanya. Yang kita cari adalah ini budding cell, spiriva, ataukah jertuk. Budding cell itu seperti ini, jadi bulat, kemudian ada bentukan ini seperti angka 8. Jadi ini satu ini induknya, ini satu ini adalah anaknya. Jadi dia tunas ya, jadi anaknya itu tunas keluar dari induknya. Kemudian kalau dia sudah bisa hidup sendiri, dia akan lepas. Nah, jadi ciri khas dari budding cell itu bentukan seperti angka 8. Ini ya, kemudian ini juga ya. Kemudian bisa juga tampak gambaran hifa. Jadi kalau kalian lihat hifa itu seperti ini, seperti batang pohon ya, seperti cabang pohon. Ini adalah ini baginya, kemudian ini adalah hifanya. Ya. Jadi gambarnya seperti batang atau seperti akar kalau kita lihat. Nah ini yang dengan LPCB, jadi dia ada blue ya, warna blue, jadi jangan berwarna biru. Ya, dilihat hifanya, nah hifanya ini yang panjang-panjang, ya. Kemudian kalau konidianya itu yang seperti ini, ya. Ini adalah sporanya konidia, ya. Ini disebut dengan konidia. Nah biasanya beda jamur itu beda bentuk, ya. Ada yang seperti ini, kalau ini kan seperti tear shape, ada juga yang bulat, ada juga yang bentuknya seperti kacang gitu, ya. Jadi dari bentuknya ini kita bisa membedakan antara satu jamur dengan jamur yang lain. Nah ini adalah membandingkan antara jamur dan juga bakteri. Jadi bisa kalian lihat ini power rate-nya sama, jadi pembesarannya sama. Bisa dilihat jamur itu dia ukurannya lebih besar daripada bakteri. Ya, jadi jamur itu dengan pembesaran 400 kali sudah bisa melihat. Kalau bakteri dia harus dengan 1000 kali. Nah ini adalah agar yang dipakai. Ini Manirosas agar, warna aslinya seperti ini yang belum diinokulasi. Kalau diinokulasi dia akan berubah. Kalau aureus yang ditanam dia akan berubah menjadi kuning. Nah kalau nutrien agar sterilnya seperti ini, ya jadi agak kuningan gitu. Kalau diinokulasi dia akan
ini ya, tubuh bakteri dan tergantung dari bakteri yang ditanam menghasilkan pigmen atau tidak. Nah kalau EMB warna aslinya seperti ini, ya merah gelap. Nah kalau yang ditanamkan dalam E. coli dia akan tampak gambaran metallic sheen. Kalau Meconici seperti ini aslinya ya, dia pink. Kalau ditanam, kalau hasilnya adalah lactose fermenter, dia akan berwarna kemerahan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan juga?